Halo teman-teman. Baik, tadi kan kita telah mempelajari dan mengenal tentang analisis fundamental sektor consumer good ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Saya di sini akan masuk ke analisis teknikalnya teman-teman. Jadi, di sini saya akan menampilkan dua grafik. Yang pertama yaitu grafik pergerakan harga saham sektor consumer good. Nah, yang kedua adalah pergerakan indeks harga saham gabungannya teman-teman atau IHSG ya. Nah, dari kedua grafik ini nanti saya akan bandingkan nih teman-teman, kira-kira bagus yang mana ya dari kedua grafik ini gitu. Nah, daripada penasaran teman-teman, kita langsung aja ke materinya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Di sini saya akan menampilkan grafik pergerakan harga indeks sektor consumer good ya teman-teman dalam periode Januari 2019 sampai dengan sekarang ya teman-teman. Nah, langsung saja, ini grafiknya teman-teman boleh dilihat. Nah, dari grafik ini saya sudah menggambarnya, saya sudah coret-coret ya teman-teman. Di sini saya menggambar resisten lainnya, kemudian ada saya menggambar support lainnya teman-teman. Nah, resisten sendiri kan itu batas atasnya teman-teman, kemudian support lain batas bawahnya. Nah, ternyata setelah dilihat, setelah saya gambar ini, pergerakan harganya itu lebih cenderung downtrend ya teman-teman, karena memang dari periode Januari 2019 sampai dengan sekarang itu terus menerus mengalami penurunan ya teman-teman, dan belum bisa breakout dari resisten lainnya ya teman-teman. Makanya di sini fasenya itu termasuk fase downtrend teman-teman. Kemudian untuk bulan ini, bulan September nih teman-teman. Nah, bulan September sebetulnya pergerakannya terlihat cukup baik ya. Nah, kemudian tiba-tiba pada pertengahan September teman-teman, nah ada terjadi gap down di sini teman-teman. Nah, gap down sendiri mengindikasikan bahwa pergerakan ini akan terus melanjutkan penurunan teman-teman. Nah, untuk persentase penurunannya sendiri, indeks sektor consumer good ini dari periode Januari 2019 sampai dengan Januari 2020 teman-teman. Nah, di sini sektor ini turun sekitar minus 25% teman-teman. Nah, kemudian dari bulan Februarinya, nah bulan Februari 2019 sampai dengan Februari 2020 atau year on year ya teman-teman. Nah, sektor ini turun atau minus 34% teman-teman. Jadi lumayan gede juga ya teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke grafik yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menampilkan grafik pergerakan harga indeks harga saham gabungan ya teman-teman atau IHSG. Nah, dari IHSG sendiri bagaimana nih kira-kira grafiknya gitu? Bagus atau memang kurang baik gitu. Nah, baik kita lihat sama-sama ya teman-teman. Baik, di sini teman-teman boleh dilihat grafiknya. Ini juga grafiknya sudah saya gambar-gambar, sudah saya coret-coret teman-teman. Nah, jika dilihat dari trennya sendiri teman-teman, bahwa memang pergerakan harga indeks harga saham gabungan ini itu dalam fase jadi pergerakannya itu atau volatilitasnya itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu signifikan. Jadi hanya sebatas di antara support line dan resisten lainnya saja teman-teman. Baik, IHSG itu terkoreksi apa tidak sih gitu. Nah, untuk IHSG sendiri dalam periode Januari 2019 sampai dengan Januari 2020 teman-teman, secara year on year IHSG terkoreksi sebesar 9%. Nah, kemudian satu bulan setelahnya, itu bulan Februari 2019 sampai dengan Februari 2020, IHSG kembali terkoreksi sebesar 15% teman-teman. Jadi memang lebih besar daripada bulan Januari ya. Oke, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap pergerakan IHSG? Oke, saya akan menjawabnya teman-teman. Jadi ketika awal tahun gitu, masuk 2020, itu kan COVID-19 ini melanda berbagai negara ya, dan cukup parah juga. Yang
pertama itu dari Cina juga kan, awalnya dari Cina, kemudian masuk ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia lah gitu. Nah memang COVID-19 ini saya katakan bahwa berpengaruh sangat besar terhadap penurunan IHSG yang tadi teman-teman lihat bahwa dalam Januari 2020 sampai dengan sekarang itu kan cukup dalam tuh penurunannya, dan menembus support lainnya juga dari grafik IHSG tadi ya. Nah itu cukup berpengaruh karena apa? Karena memang investor asing itu melakukan jualan teman-teman. Jadi menarik dananya dari pasar modal kita, dari pasar modal Indonesia. Nah kemudian mengakibatkan bahwa supply demand nih, ternyata ketika asing itu jualan banyak, supply-nya kan lebih tinggi daripada demand-nya gitu kan, akhirnya pergerakan harganya atau harganya tuh jatuh semua dan berkoreksi dalam juga gitu. Karena kan kita tahu bahwa memang pasar Indonesia ini, pasar modal Indonesia ini dikuasai oleh asing, atau modal asingnya tuh lebih besar daripada modal domestik ya teman-teman. Jadi ketika mereka narik dana atau menjual saham-sahamnya, ya domestik tidak bisa membendung hal itu. Jadi memang penurunannya itu karena COVID-19 ini gitu, karena mengkhawatirkan bagi investor. Nah setelah kita melihat kedua grafik tersebut, bisa kita simpulkan bahwa IHSG lebih baik dibanding sektor consumer goods ya teman-teman. Karena kenapa? Karena memang dalam periode yang sama, dalam time frame yang sama, IHSG itu hanya mengalami sideways gitu. Nah sedangkan sektor consumer goods ini mengalami downtrend teman-teman. Jadi penurunannya terus menerus teman-teman ya. Dari persentase penurunannya saja sendiri, tadi teman-teman juga sudah melihatnya bahwa IHSG lebih baik dibanding sektor consumer goods. Kalau sektor consumer gitu kan penurunannya cukup banyak ya teman-teman, cukup tinggi juga. Jadi di sini saya simpulkan bahwa IHSG lebih baik dibanding sektor consumer goods teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari kami ya. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami share ke teman-teman bisa bermanfaat juga buat teman-teman semua. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dari kami, baik itu tutur kata maupun perilaku atau gestur dari kami yang memang tidak berkenan gitu. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.